sebelum dengan memulai dalam pembelajaran kita, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan lagu pujian saat masuk ke hadirat. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Sebab ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sungguh Tuhan Yesus baik buat kami semua. Terima kasih Bapa. Kita mau masuk dalam doa. Mari anak-anak, kita mau persiapkan hati kita mau lipat tangan, kita tutup matanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali dalam keadaan sehat. Itu semua karena anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ajar kami duduk diam, ajar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, berfirman-Lah melalui guru-guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Jadikan mereka selalu berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, kembali lagi dengan Mr. Rudi di renungan hari ini. Judul firman Tuhan hari ini yaitu hidup berdamai dengan sesama. Anak-anak, dikisahkan ada sepasang teman dekat yang bernama Dani dan Budi. Kedekatan mereka membuat orang lain melihat Dani dan Budi ini seperti saudara kembar. Tetapi sesuatu hal terjadi yang sangat tidak mengenakan.
secara tiba-tiba Dani mempermalukan Budi kepada teman-temannya yang lain, dan hal itu membuat Budi tersinggung, dan akhirnya Budi berjanji dia tidak mau lagi berteman dengan Dani, dan Dani pun ikut tersinggung ya, karena Budi tidak mengerti bahwa ia sedang dalam kondisi bercanda dengan temannya. Nah, anak-anak akhirnya perang dingin pun terjadi ya, keduanya mulai saling tidak menyapa. Mereka yang tadinya pergi ke gereja bersama-sama sudah tidak lagi pergi ke gereja bersama-sama. Mereka yang tadinya berangkat ke sekolah bersama-sama, mereka tidak lagi berangkat ke sekolah bersama-sama. Nah, anak-anak sampai-sampai orang tuanya pun dibuat pusing oleh Dani dan Budi ya, karena Budi tersinggung dengan ucapannya Dani, dan Dani pun tersinggung dengan ucapannya si Budi. Nah, anak-anak, lewat kisah ini kita belajar ya, kisah ini kita belajar sesuatu hal yang baik dari kisah tentang Dani dan Budi, yaitu tentang ucapan. Nah, anak-anak, apa sih perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di dalam Matius 5 ayat yang ke-44? Anak-anak, mari kita buka bersama-sama. Mister akan baca Matius 5 ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa murid-muridnya diajarkan supaya mengasihi musuh-musuh mereka, dan mereka harus berdoa. Nah, anak-anak, gimana sih caranya? Yang pertama, kita harus mengasihi musuh kita. Dan yang kedua, kita harus mendoakan mereka. Nah, anak-anak, coba kita ingat, siapa sih musuh-musuh kita yang ada di sekolah, di gereja, di rumah? Mau nggak kita mengasihi mereka? Maukah kita mengampuni mereka? Gimana sih caranya mengasihi? Mulailah kita belajar untuk menyapa mereka, ya. Kita mengingat ulang tahun mereka, kita memberikan selamat. Ya, jika ada teman kita yang mendapat nilai yang bagus. Nah, anak-anak, kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Nah, kita belajar Yusuf adalah anak daripada Yakub. Nah, walaupun Yusuf karena dia sangat dikasihi oleh Yakub, dan itu membuat iri dan benci kakak-kakak Yusuf. Dan apa yang terjadi di dalam kitab Kejadian pasal 50, Yusuf pun belajar untuk mengampuni kesalahan dari kakak-kakaknya. Nah, anak-anak, coba kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Mister akan baca. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudara datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat yang ke-20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, lewat
Kejadian pasal 50 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21 yang sudah Mister baca, kita belajar bagaimana Yusuf belajar untuk mengampuni kesalahan kakak-kakaknya. Walaupun hati Yusuf terasa sakit, tapi Yusuf belajar untuk mengampuni kesalahan saudara-saudaranya. Nah, anak-anak, maukah kita berdamai dengan sesama? Oleh karena itu, hari ini Mister mengajak anak-anak, mari kita mulai belajar hidup berdamai dengan sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.